Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil ummiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, beberapa hari yang lalu telah kita sampaikan beberapa sifat-sifat surga, termasuk juga sifat-sifat calon penghuni yang otomatis menjadi syarat ya bagi seseorang yang ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang surga, terkadang kita mendengarkan ucapan-ucapan yang sebenarnya bisa menyesatkan. Di antaranya adalah janganlah terlalu menghayal atau bermimpi terlalu tinggi untuk menggapai surga, karena surga itu tempat yang betul-betul istimewa, dan bagi sebagian orang yang mengatakan seperti itu dianggap mungkin sulit untuk menggapainya. Kadang sering kita dengar seperti itu. Ada juga tidak usah terlalu memimpikan untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, biar di ujungnya surga pun sudah syukur, karena tetap di dalam surga. Beruntung tidak masuk neraka. Ya, ucapan seperti itu namun dipikir-pikir ya ada benarnya. Biar di pojok manakah asal masuk surga sudah luar biasa, sudah syukur. Tetapi apakah memang demikian? Tentu tidak. Pada dasarnya untuk menggapai surga tidaklah sulit. Ya, dan ini tentu kembali kepada setiap pribadi masing-masing. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana agar kita bisa menggapai dan mendapatkan surga itu. Kemarin sudah kita jelaskan di dalam Quran surah Al-Imran kemarin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan seterusnya. Berkaitan dengan surga, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berdoa meminta surga yang paling tinggi. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk meminta surga yang paling utama. Ya, surga yang paling utama itulah yang disebut dengan Jannatul Firdaus. Jadi tidak benar kita penting masuk surga, tapi Rasul menyuruh kita supaya kita kalau minta kepada Allah itu sepertinya tidak boleh tanggung-tanggung. Apa kita optimis mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, keseriusan kita untuk meminta surga Allah yang paling tinggi itu ya mendorong kita untuk betul-betul
berbuat baik. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin." Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat atau tingkatan. Dan memang betul Pak. Itulah keadilan Allah, bahwa surga itu memang ada tingkatan-tingkatan. Dan manusia tentu memasuki surga Allah juga memang tidak sama. Karena tingkat amalan manusia pun juga berbeda-beda. Jadi wajar. Dan tingkatan surga yang satu dengan yang lain itu jaraknya antara bumi dan langit. Nah, kita nggak usah mikirkan surga itu di mana, seperti apa. Kita mikirkan alam semesta ini aja kita belum habis memikirkan, apalagi mau memikirkan alam akhirat, di antaranya surga atau neraka. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu sifat surga itu kan, arduha ka ardus samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Lalu ditanya Rasul, namun surga aja luasnya seluas langit dan bumi, kayak apa nerakanya? Kayak apa nerakanya? Lalu di mana nerakanya? Tapi Rasul tidak menjawab. Rasul berbalik tanya, kalau siang datang malam, di manakah siang? Atau ketika malam datang siang, di manakah malam? Artinya apa? Kekuasaan Allah tidak bisa kita pikirkan. Akal, otak, pikiran kita tidak mampu menembus bagaimana kekuasaan Allah Taala. Yang penting kita berusaha untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahu lil mujahidin, yang disediakan bagi orang-orang al-mujahidin, ya. Mujahid, orang yang sungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard, yang jarak antara dua derajat atau dua tingkatan itu seperti antara langit dan bumi. Fa idza sa'altum, dan apabila kalian minta, fa idza sa'altumullaha, dan apabila kalian minta kepada Allah, dalam artian minta surga, fas'aluhul firdausa, maka mintalah kepadanya surga firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa, ya Allah, hamba mohon kepadamu surga firdaus. Fa innahu, karena sesungguhnya surga firdaus itu awsatul jannati wa a'lal jannati, karena sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Arahu, saya melihat, kata Rasul, fauqahu arsh, di atas firdaus itu ada arsyur rahman, yaitu arsh, ya, tempat beristiwanya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu, dan dari surga firdaus itu tafajjaru anharul jannah, yaitu mengalir darinya sumber-sumber sungai di surga. Kemarin sudah ulun jelaskan dalam Quran surah Muhammad kalau tidak salah ayat 15, di antara sifat-sifat surga kemarin, di dalamnya mengalir
sungai-sungai, minha ma'un ghairu asinin. Ada air, ada sungai yang mengalir yang airnya tidak keruh, ya, tidak berubah warnanya dan tidak bau. Kemudian anharun, di dalamnya ada sungai-sungai dari millabanin, ya, musaffa, dari susu yang diperas, yang baunya tidak bahasa kita yang bau sapi itu bau apa ya? Ada dari sungai-sungai dari min khamrin, dari khamr yang tidak beralkohol dan tidak memabukkan. Kemudian ada min asalin, dari madu. Itu sumbernya berasal dari Jannatul Firdaus. Dari Jannatul Firdaus mengalir ke surga-surga sungai-sungai itu. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas bahwa kita tidak cukup hanya yang penting mengintil di surga saja, dapat di pojoknya surga saja dapat, tapi hidup harus optimis, hidup harus sungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Jadi semampu kita. Yang penting kita tetap optimis itu. Ayat lain mengatakan, Quran surah Al-Mutaffifin 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan keindahan surga itu memang seharusnya manusia itu berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mutanafisun, berlomba-lomba. Ini perintah. Jadi berlomba-lomba kita, beradu kita, bercepat-cepat kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, al-firdausu rabwatul jannati wa awsatuha wa afdaluha. Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdal. Semuanya bagus, tapi yang paling bagus, paling afdal, paling tinggi adalah surga Firdaus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kalau demikian, bagaimana supaya kita ini bisa mewarisi dan bisa mendapatkan surga Firdaus yang diperintahkan oleh Rasul, supaya kita memintanya kepada Allah? Maka kita bisa melihat kembali Quran surah Al-Mu'min ayat 1-10. Itu juga berbicara tentang sifat-sifat calon penghuni surga, khususnya surga Firdaus. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Qad di sini artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun. Qad artinya sungguh. Qad itu kadang punya arti kadang-kadang. Kalau tidak salah, kalau qad lalu jatuh sesudahnya fi'il madhi, maka artinya sungguh. Artinya benar, Pak, pasti. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang yang beriman itu. Jadi satu syaratnya beriman. Orang kafir lewat, orang musyrik ya lewat. Satu syaratnya, yaitu orang yang beriman. Ini penting sekali ya. Selalu kita diingatkan pentingnya iman di sini. Nah, ketika berbicara tentang iman di sini ya, tentu berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu.
Beruntung bisa bermakna bahagia. Bahagia itu bermakna perasaan senang ketika apa yang dia impikan itu menjadi nyata. Itu bahagia. Nah, orang yang beriman ketika memimpikan surga, lalu dia diberi oleh Allah surga, maka beruntunglah itu. Dan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah SWT adalah nikmat surga. Itu kebahagiaan yang paling tinggi. Siapakah mereka? Jadi yang pertama mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang yang khusyuk di dalam salat. Khusyuk bisa bermakna tenang. Khusyuk bisa bermakna tumanina. Khusyuk bisa berarti takut. Makanya orang itu kalau sholatnya khusyuk, masih ingat yang pernah ulun sampaikan, sholat itu sibuk, ya kan? Sholat itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk bergerak, sibuk membaca, sibuk merenungkan. Jadi seyogyanya sholat itu tidak boleh ada pikiran yang kosong. Ada pelatihan sholat mengatakan sholat yang khusyuk itu sholat yang orang bisa merenungkan semua ini putih-putih ya, enggak seperti itu ya. Konten sholat kemarin sudah disampaikan ada dua, fisik dan batin. Konten isi sholat itu kan gerakan, itu fisik, batin itu niat, termasuk di situ adalah bacaan. Sehingga khusyuk ada dua, khusyuk fisik, khusyuk batin. Nah, orang yang khusyuk secara fisik lebih mudah dibandingkan dengan khusyuk secara batin. Kalau ada orang yang sholat lalu pandangannya ke atas, itu kan dimakruhkan, ya, tidak boleh. Nah, orang kalau sholat pandangannya ke atas, tandanya dia nggak khusyuk. Karena orang sholat itu ketika dia betul-betul khusyuk, maka dia takut kepada Allah. Ketika dia takut kepada Allah, maka pasti pandangannya menunduk. Ya, pasti pandangannya menunduk ke tempat sujudnya. Itu gambaran. Gambaran bisa dilihat dari secara gerakan, secara fisik, sholat seseorang itu khusyuk atau tidaknya, nah itu bisa dilihat. Apalagi masih bergerak-gerak, ya kalau ada adiknya ini masih banyak begayaan, ya masih begayaan, bermain dan lain sebagainya, itu berarti belum khusyuk. Nah, kalau khusyuk secara batin, dia paham apa yang dia baca, dia paham, ya paham artinya, paham maknanya, paham maksudnya. Nah, sehingga ketika dia paham, maka dia sibuk memikirkan apa makna, merenungkan apa makna dari apa yang dia baca. Sibuknya di situ. Makanya logikanya ketika orang itu sudah konsentrasi memikirkan kesibukannya, maka dia tidak akan terfikirkan oleh kesibukan yang lain. Bahayanya ketika kita sholat itu kenapa bisa kesana kemari dan sebagainya, itu kan ya mungkin karena kita belum paham mungkin apa gerakan ini apa maksudnya, bacaan ini apa maksudnya. Ya sudah, akhirnya karena kita nggak konsentrasi, nggak khusyuk, lalu mikirnya ke sana kemari. Nah, di situ. Cuma pertanyaannya, kadang kita sudah khusyuk, kadang hilang lagi. Nah, itu para ulama sepakat khusyuk itu yang penting pertama kali ada ketika takbiratul ihram, kita sadar bahwa kita sholat, nah, itu sudah cukup, artinya sholatnya sah. Tapi harus diingat juga hadis lain mengatakan bahwa Allah akan memberikan balasan itu tergantung kepada tingkat kekhusyuan seseorang, tidak sama. Jadi ini penting, alladzina hum fi salatihim khashi'un.
orang-orang yang mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk, baik khusyuk secara fisik ataupun khusyuk secara batin. Dan memang sholat secara khusyuk secara batin ini yang agak susah. Dan waktu-waktu yang paling kita terbubarkan konsentrasinya adalah pada saat kita berdiri. Ya, berdiri. Pertama tadi orang beriman. Kemudian yang kedua adalah pasti orang beriman yang dia mengerjakan sholat dan dia mampu sholat khusyuk sholatnya. Kemudian yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Di sini bisa dimaksudkan juga perbuatan yang batil. Termasuk di sini masuk juga di dalamnya adalah termasuk perbuatan syirik. Ya. Tafsir Ibnu Katsir yaitu dari hal-hal yang batil yang pengertiannya mencakup pula hal-hal yang musyrik. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, juga hal-hal maksiat seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, mencakup pula semua perkataan dan perbuatan yang tidak berguna seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Quran surah Al-Furqan ayat 72. Dan apabila mereka bersua dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka lalu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Itu maksud dengan mu'ridun. Tapi di sini ada 3 pengertian tafsirannya. Satu, yang dimaksud dengan lagwun di sini pertama mencakup hal-hal yang batil. Termasuk di sini adalah kesyirikan. Nah, ini sudah pasti kesyirikan. Kemudian yang kedua, sebagian ulama juga menafsirkan maksudnya adalah perbuatan maksiat. Ketiga adalah perbuatan yang memang itu tidak berguna. Tidak berguna, artinya sia-sia. Nah, orang yang mampu untuk menggapai surganya Allah dalam hal ini Firdaus, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kadang kita melihat di jalan ya sesuatu yang ya tidak berguna menurut kita nggak mau mendatanginya. Artinya kita lalu saja. Ya, marru kirama. Kita berlalu saja dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia atau yang tidak berguna. Termasuk di sini ya sesuatu yang sebenarnya mungkin bermanfaat ya, seperti olahraga. Tapi kalau olahraganya itu sampai melupakan sholat ya, artinya tidak bisa dia menjaga nanti ciri yang selanjutnya, yaitu mereka mampu menjaga sholatnya. Jadi ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Ini juga ada beberapa tafsirannya. Menurut kebanyakan ulama, makna yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini ialah zakat harta benda. Jadi menurut kebanyakan ulama, makna yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini ialah zakat harta benda. Padahal ayat ini adalah ayat Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan di Mekah. Dan sesungguhnya zakat itu baru difardukan setelah di Madinah, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Sehingga menurut makna lahiriahnya, zakat yang difardukan di Madinah itu hanyalah mengenai zakat yang mempunyai nisab dan takaran khusus.
Karena sesungguhnya menurut makna lahirianya prinsip zakat telah difardukan sejak di Makkiyah. Artinya dalam surah Al-An'am 141, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Sehingga makna dari walladzina hum lizakati fa'ilun itu bisa bermakna membersihkan diri atau zakatun nafs. Nah, jadi bisa dimaknai juga zakatun nafs, membersihkan diri dari apa? Dari kesyirikan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Artinya tidak itu zakat juga fungsinya untuk membersihkan diri. Jadi maknanya bisa yang dimaksud dengan zakat harta, tapi juga dimaksudkan dengan zakatun nafs. Karena zakat itu artinya membersihkan diri. Membersihkan diri itu dari apa? Ya, dari dosa. Di antaranya dari dosa apa? Dari dosa kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Quran surah Asy-Syams ayat 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwa, membersihkan dirinya ini dari kesyirikan, tentu dengan menjauhi, tentu dengan bertaubat dan lain sebagainya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang selalu mengotorinya. Ayat lain mengatakan wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata, dan celakalah yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tidak menunaikan zakat di sini maksudnya adalah mereka tidak membersihkan jiwanya, tidak membersihkan dirinya dari kesyirikan, sehingga menjadi orang musyrik. Ketika menjadi orang musyrik, jelas fawailul lil musyriki, celakalah bagi orang-orang musyrik. Jadi wajar dan tidak perlu bosan kalau ada penceramah, khotib, dai kita yang selalu mengingatkan untuk menjaga keimanan, menjaga akidah, menjaga tauhid kita, itu wajar. Karena urusan paling penting itu ya memang menjaga akidah. Kalau akidah kita benar, akidah kita lurus, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Karena keutamaan akidah itu bisa menggugurkan yang dosa-dosa selain daripada kesyirikan. Masih ingat hadis tentang kartu? Masih ingat mangkana? Itu kan menunjukkan keutamaan orang yang berakidah. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Jadi dan celakalah yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Maksudnya adalah tidak membersihkan jiwanya dari kesyirikan. Ciri penghuni surga yang selanjutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, tidak berbuat zina, tidak berbuat liwat, tidak berbuat homoseksual. Betul-betul dia jaga kehormatan. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali pada istri-istrinya. Azwaj jamak, tidak zaujun saja, tidak satu saja, karena memang dibolehkan 4. Makanya ayat Al-Quran dikatakan illa ala azwajihim, kecuali kepada
istri-istrinya. Au ma malakat aimanuhum, atau budak ya. Fa innahum ghairu malumin, maka yang demikian itu tidak tercela. Artinya selain daripada menyalurkan syahwat seksualnya tidak kepada istrinya atau kepada budaknya, maka perbuatan itu pasti tercela. Ya, homoseksual, liwat, zina dan sebagainya itu tercela. Famani betagha, dan barang siapa yang mencari wara'a dzalika, ya, di balik atau di belakang daripada itu, faulaika humul adun, maka orang yang demikian itu termasuk melampaui batas. Nah, ulama ada yang berdasarkan ayat ini, maka onani atau masturbasi itu haram. Famani betagha, dan barang siapa yang mencari wara'a dzalika, di balik itu semua, faulaika humul adun, maka dia termasuk orang yang melampaui batas. Karena tetap tidak tersalur kepada istrinya. Dia ya melakukan perbuatan ya rahasia dalam tanda kutip itu tadi. Walladzina hum li furujihim khafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang ayat ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulkan dan juga janji-janji. Ini berat sekali. Baik itu berupa barang, kita punya barang, minta orang supaya menjaganya, nah itu amanat. Ya. Betul-betul dijaganya. Atau mungkin ucapan, kita berbicara sama orang, ketika pembicaraan itu tidak suka didengar oleh orang lain atau disampaikan oleh orang lain, maka itu rahasia, maka itu amanat, tidak boleh disampaikan, tidak boleh disebarkan. Ada seperti itu kan? Ya biasanya kayak profesi dokter atau apa itu kan, habis memeriksa itu salah satu sumpahnya kan pasti menjaga kerahasiaannya, itu amanatnya. Karena sesuatu yang tidak disukai untuk diketahui publik dan kita itu tahu, maka itu termasuk amanah. Atau juga ketika kita diambil sumpah dan lain sebagainya. Jadi amanah di sini bisa berupa bentuk barang ketika kita diamanahi, atau ketika berbentuk ucapan dan lain sebagainya. Nah, itu disampaikan kepada kita untuk dijaga kerahasiaannya, maka itu adalah sebuah amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, sehingga apabila ada orang yang tidak mampu menjaga amanahnya, maka dia masuk dalam kategori hadis Nabi, ayatul munafiqi thalathun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayat ke-9, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi mereka yang akan mewarisi, ya, mereka yang akan
alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi jelas seseorang yang memasuki surga khalidina fiha, maka dia akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Kafir khalidina fiha, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Dan itu merupakan kasih sayang Allah. Ya. Kalau Allah hanya memasukkan orang 63 tahun, kasihannya 63 tahun beriman, beribadah, istiqomah, lalu masuk surga 60 tahun. Nanti setelah akhir hidupnya sudah, kehidupan itu hanya ada dua. Kehidupan di akhirat itu hanya ada dua tempat, di surga, di neraka. Yang lainnya tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi kehidupan lain tidak ada. Yang ada di surga, yang ada di neraka. Di surga orang beriman kekal, di neraka orang kafir juga kekal. Bagaimana supaya kita mendapatkan alladzina yarisunal firdaus, yakni mereka yang akan mewarisi surga Firdaus tadi? Ya sebagaimana yang telah kita rincikan tadi. Pertama adalah beriman, yang kedua adalah khusyuk, ya, menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Dan ini harus betul-betul kita usahakan. Betul Pak, sholat ini memang amalan yang apa? Ya, yang agung ya, yang agung yang harus selalu kita jaga. Kemudian walladzina lizakati fa'ilun, membersihkan jiwanya atau membersihkan harta bendanya, bisa kita maknai seperti itu. Kemudian tadi ada yang tertinggal, alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, kita tinggal ya. Yaitu mereka yang menjaga sholatnya, ya, yaitu mereka yang menjaga sholatnya. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, mereka yaitu orang yang menjaga sholatnya. Maksud dari menjaga di sini tidak lain adalah as-sholatu fi awwali waqtiha. Orang yang menjaga sholat itu adalah orang yang menjaga waktunya pertama. Tidak mentakhirkan, tidak mengakhir-akhirkan. Karena Nabi SAW pernah ditanya, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat ala waqtiha, ya, sholat di awal waktu, mengerjakan sholat di dalam waktunya. Artinya ketika datang waktu sholat, ya kita sholat. Itulah makna dari walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Qala birrul walidain, kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Fakultu summa ayyu, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Jadi berdasarkan hadis ini ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya, atau sholat fi awwali waqtiha. Baru ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Enak Pak, bayangannya surga itu mana apapun yang dikehendaki pasti. Ya, itu saja sudah, apapun yang dikehendaki pasti ada. Itu sudah luar biasa. Itulah Bapak Ibu sekalian yang ulun muliakan, kelanjutan dari sifat-sifat
penghuni surga. Dan di ayat Al-Mu'minun ini khusus menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mewarisi yang namanya Firdaus, ya, surga yang paling tinggi, surga yang paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.